Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Simferiano Teva. Di video kali ini kita akan membahas materi statistik yaitu hipotesis. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah menyusun hipotesis. Untuk itu kita perlu tahu hipotesis itu, pengertian dari hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Jadi hipotesis itu sebenarnya adalah dugaan mengenai sesuatu yang sedang dilihat atau sedang diobservasi. Yang berikut asal dan fungsi hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi hipotesis tidak sendirinya jatuh dari langit secara tiba-tiba ya teman-teman. Misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk. Maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya peneliti tersebut membaca teori mengenai penentuan harga. Artinya bahwa harga suatu produk, peneliti harus memahami dulu tentang teori mengenai harga agar hipotesis yang nantinya dianggapan boleh sesuai dengan teoritis atau secara empiris. Lalu yang berikut adalah fungsi hipotesis. Fungsi hipotesis yang pertama berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jadi jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Dari sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Yang berikut teman-teman, ini ada fungsi hipotesis menurut Nasution. Yang pertama adalah untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua adalah memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan yang ketiga adalah memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Lalu yang berikut cara merumuskan hipotesis. Jadi cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan-tahapan dengan merumuskan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Nah, apa-apa saja hipotesis penelitian dan hipotesis operasional? Ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contohnya ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Misalnya satu pemimpin dalam gaya kepemimpinan dari pegawai A berbeda dengan gaya kepemimpinan dari kinerja pegawai B. Yang berikut ada hubungan antara promosi dan volume penjualan. Semakin banyak promosi yang digunakan, pasti volume penjualannya akan semakin meningkat. Jadi itu adalah contoh hipotesis penelitian. Yang berikut adalah hipotesis operasional. Yang pertama, yaitu hipotesis operasional mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Misalnya gaya kepemimpinan dioperasionalisasikan sebagai cara memberikan instruksi terhadap bawahan. Contoh gaya kepemimpinannya dioperasikan untuk memimpin bawahan. Yang berikut adalah kinerja pegawai, dioperasionalisasikan sebagai tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Ya, yang berikut yang kedua, hipotesis operasional dijadikan menjadi dua, yaitu hipotesis nol yang bersifat netral dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif yang bersifat tidak netral. Maka bunyi hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesis nol, tidak ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif adalah hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Yang berikut kita masuk pada hipotesis statistik. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Dalam contoh ini misalnya kita mengasumsi kenaikan pemasukan sebesar 30%, maka hipotesis statistiknya berbunyi sebagai berikut. H0 berbanding P sama dengan 0,3, sedangkan H1 berbanding P tidak sama dengan 0,3.
Kita masuk pada uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan hipotesis nol atau hipotesis alternatif atau hipotesis 1 yang akan diterima. Jika hipotesis 1 diterima, maka hipotesis nol ditolak. Artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Yang kedua adalah jenis kekeliruan nih yang kadang dibuat oleh peneliti, yaitu yang pertama menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan ini sering disebut kesalahan 1 atau kesalahan alfa. Yang kedua adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kesalahan ini disebut kesalahan 2 atau sering disebut kesalahan beta. Ya, teman-teman telah perhatikan pada tabel di atas. Di sini kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis, di mana kita menolak hipotesis 0 padahal sesungguhnya hipotesis 0 itu benar. Dengan kata lain adalah peluang menolak H0 yang benar. Sedangkan kesalahan kedua, jenis 2 adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis, di mana kita menerima hipotesis 0 padahal sesungguhnya hipotesis 0 itu salah. Dengan kata lain adalah peluang menolak HO yang salah. Yang berikut kita masuk pada macam-macam kekeliruan. Yang pertama adalah kekeliruan macam 1 adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima, dinamakan kekeliruan alfa. Peluang membuat kekeliruan macam 1 ini disebut juga taraf signifikan atau taraf nyata. Dengan perumusan statistiknya alfa sama dengan 0,01 atau 1%, atau alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Ya, cara membacanya adalah alfa sama dengan 0,05 atau taraf nyata 5%, artinya kira-kira 5 dari tiap 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Atau artinya kira-kira 96% yakin bahwa kesimpulan yang buat benar. Sedangkan peluang salah atau kekeliruannya sebesar 5% atau margin of error. Yang berikut kita masuk pada kekeliruan macam 2 adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak, dinamakan kekeliruan beta. Peluang membuat kekeliruan macam 2 ini. Yang berikut kita masuk pada pengujian hipotesis atau hipotesa. Yang berikut adalah langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis. Ya, di sini ada alternatif. Jika alternatif A mempunyai perumusan tidak sama, teman-teman boleh perhatikan di kurva di bawah ini. Teman-teman boleh lihat. Ini ada daerah penolakan H atau daerah kritis. Ini ada daerah penolakan H, daerah kritis, dan daerah penerimaan H. Ya, yang di sudut-sudut ini, yang di garis ini adalah luas. Luas dari kurva ini sama dengan 1/2 yang nilainya 1/2 alfa. Maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat 2 daerah kritis masing-masing pada ujung distribusi. Luas daerah kritis pada tiap ujung adalah 1/2 alfa. Karena adanya 2 daerah penolakan ini, maka pengujian ini dinamakan uji 2 pihak, yaitu pihak kiri dan pihak kanan. Ya, teman-teman bisa lihat ini uji garis yang datar ini merupakan uji dari pihak ini, yaitu kiri dan kanan, ada D1 dan D2. Kriteria yang didapat yaitu terima hipotesis H jika harga statistik yang dihitung jatuh antara D1 dan D2. Dalam hal lainnya H ditolak. Jadi ada nilai D1 dan D2, maka uji statistik yang perlu dilakukan adalah uji 2 pihak. Yang berikut adalah jika alternatif yang A yang mempunyai perumusan lebih besar, ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada daerah penolakan atau daerah kritis di bagian kanan. Maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat satu daerah yang letaknya di ujung sebelah kanan. Ya, teman-teman perhatikan di kurva ini. Ya, kita bisa perbesar. Luas daerah kritis adalah alfa karena adanya satu daerah penolakan ini. Maka pengujian hipotesis ini dinamakan uji 1 pihak, yaitu pihak kanan. Kriteria yang didapat yaitu tolak H jika statistik yang dihitung berdasarkan sampel
tidak kurang dari D, dalam hal lainnya diterima H. Itu hipotesis ya teman-teman. Jika dalam uji hipotesisnya nilai statistiknya ada pada daerah penolakan atau daerah kritis kanan, maka itu dinamakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Kriterianya itu ada di sini, tinggal teman-teman bisa membacanya. Yang berikut adalah uji alternatif yang mempunyai perumusan lebih kecil. Ya teman-teman lihat pada kurva ini daerah kritisnya berada pada kiri, sehingga maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat satu daerah yang letaknya di ujung sebelah kiri. Nah, luas daerah kritis adalah alfa. Karena adanya satu daerah penolakan ini, maka pengujian hipotesis dinamakan uji satu pihak, yaitu pihak kiri. Kriteria yang digunakan atau diperoleh yaitu terima hipotesis jika statistik yang dihitung berdasarkan penelitian lebih besar dari D, sedangkan dalam hal lainnya ditolak. Jadi pengujian ini berlaku jika nilai statistik dari daerah D lebih besar dari daerah H sehingga dan lainnya dalam hal lainnya ditolak, sehingga uji daerah ini dan daerah penolakan ini adalah uji pihak kiri. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan melempar pada kolom komentar. Terima kasih.